Korupsi yang dilakukan jika negara dalam keadaan krisis, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati harusnya memang dilakukan terhadap kejahatan serius. Cuman sayang, hukuman mati itu mati hukumnya. Ya, kalau kami melihatnya pernyataan Prof. Mahfud tentang hukuman mati bagi tersangka kasus MBG itu lebih tepat dipahami sebagai sebuah pesan moral dan politik hukum. Pesan itu ingin menegaskan bahwa korupsi terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat, terutama anak-anak dan kelompok yang membutuhkan, merupakan kejahatan yang sangat-sangat serius, sehingga pelakunya pantas dihukum seberat-beratnya. Korupsinya gila-gilaan ini, MBG ini. Proses hukum terhadap para begundal-begundal ini harus ditegakkan. Tentunya dalam hal ini kita mendorong JPU dapat mempertimbangkan tuntutan hukuman mati, karena program ini tentunya akan berkelanjutan sehingga para pengelola MBG ini bisa lebih hati-hati dan cermat. Tentunya dari perspektif hukum tadi sudah dipaparkan sebelumnya, namun peluang hukuman mati memang debatable, tetapi penerapannya harus memenuhi syarat tentunya yang ditentukan oleh undang-undang dan keputusan melalui proses peradilan yang adil. Dan menurut dilihat dari histori di kejaksaan, di penuntutan, itu sebenarnya pernah ada terdakwa kasus korupsi, contohnya Beni Cokro dan Heru Hidayat dalam kasus Asabri. Keduanya itu dituntut dengan hukuman mati, meskipun hakim hanya menjatuhkan hukuman seumur hidup. Kang Asep, sepertinya sekarang kan publik sudah lelah ya. Kasus korupsi ujung-ujungnya dihukum ringan. Nah, efek jerah itu seperti tidak berjalan, makanya korupsi itu tetap subur. Sepertinya pejabat tidak takut karena hukumannya juga ringan, lalu ada remisi dan lain-lain. Nah, benarkah saat ini sudah saatnya penegak hukum tegas memberikan hukuman setimpal hingga pidana mati? Saya setuju, sekali lagi kan, saya kan memulai mati itu dari dulu kan. Cuman masalah sekarang kan hukum pidana itu nggak ada hukum kalau nggak ada hukumnya, gitu kan, tidak boleh dihukum kalau nggak ada hukumnya. Yakin semua masyarakat menghendaki mati, terlepas mereka yang anti hukuman mati kan. Nah, tapi masalahnya sekarang kan harus berdasarkan KUHP. Di KUHP tadi saya katakan berulang-ulang, itu tidak ada diatur. Maka saya bilang, inilah yang memang mengerikan. Katanya KUHP produk Indonesia, karya agung. Ternyata untuk koruptor yang disebutin pasal 67 tindak ya hukumannya khusus katanya untuk korupsi, untuk teroris, tapi nggak ada, padahal rakyat udah gemas. Maka saya bilang, saya curiga kenapa nggak dicantumkan, ya nggak dipindahin pasal 2 tadi, keadaan tertentu. Nah, makanya saya bilang hakim tidak akan mungkin menjatuhkan itu karena nggak ada aturannya. Nah, sekarang bagaimana? Ya tinggal berani ke hakim-hakim ya yang ya progresif gitu kan, artinya berarti merumuskan ya. Cuman masalahnya nanti pasti di Mahkamah Agung akan dibatalkan kan. Kita belajar dari kasus Sambo, kasus yang lain-lain, matinya kan diturun-turunin karena salah penerapan hukum, apalagi kasus korupsi gitu kan. Jelas sekali lagi ini publik supaya tahu, dibuka lah itu pasal 64, 67, saya kasih tahu ya jelas ya KUHP yang baru, pasal 622 ya, itu kan ajas hukum terbaru menyampingkan yang lama. Artinya tipikor yang disebut dengan jelas 662 itu kan, korupsi itu adanya di tipikor, bisa berulang-ulang kali ya, pasal 2 itu yang mengatur keadaan tertentu. Sekarang itu nggak ada, adanya di 603. 603 itu hanya seumur hidup, jadi hakim tidak bisa menjatuhkan mati. Padahal di 67 disebutin itu hukuman khusus tadi korupsi. Kenapa tidak dicantumkan hukuman matinya di 603 gitu? Ini menjadi sorotan nasional, desakan publik sangat kuat sekali, tokoh-tokoh juga, karena ini kan program andalan pemerintah, bahkan janji kampanye yang harus direalisasikan untuk sebesar-besarnya untuk masyarakat. Anda melihat bagaimana pola pengusutan penyidikan kasus ini sejauh ini, Mas Nur Rahman? Ya, sejauh ini memang kasus tahapannya itu masih baru-baru ya, baru hitungan hari atau bulan gitu kan, prosesnya masih panjang gitu kan. Tapi kalau kaitannya dengan tadi pesan dari Bapak kaitannya dengan hukuman mati, kita menangkapnya adalah ini bagian politik hukum. Artinya apa? Argumentasinya adalah program MBG merupakan program strategis nasional yang berkaitan dengan pemenuhan visi masyarakat. Kemudian negara sedang menghadapi ada indikasi keterbatasan fiskal dan melakukan efisiensi anggaran, kemudian korupsi terhadap dana yang ditujukan untuk mereka banyak memiliki dampak yang sangat luas. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan
hukuman paling berat. Tentunya dalam hal ini kita mendorong JPU dapat mempertimbangkan tuntutan hukuman mati, karena program ini tentunya akan berkelanjutan sehingga para pengelola MBG ini bisa lebih hati-hati dan cermat.